Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Al-Quran merupakan kitab pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Untuk menjadikannya sebagai teks, harus dikaji dengan serius. Maka dari itu, para ulama mencoba untuk mengklasifikasikan dalam bentuk ilmu-ilmu Al-Quran. Adapun salah satu ilmu Al-Quran yang digunakan dalam memahami makna dari Al-Quran adalah ilmu tentang Makkiyah dan Madaniyah. Baik, jadi di sini kita akan membahas tiga persoalan atau tiga ide pokok dalam judul, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, kita akan membahas pendapat menurut ulama. Yang kedua, kita akan membahas ciri-ciri spesifik dari Makkiyah dan Madaniyah. Yang ketiga, kita akan membahas cara untuk mengetahui mana Makkiyah dan mana Madaniyah. Lanjut ke pembahasan pertama. Jadi, ada 4 pendapat Makkiyah dan Madaniyah menurut para ulama. Yang pertama itu adalah masa turun atau zaman an-nuzul. Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Akan tetapi bukan turun di Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah. Sama seperti yang tadi, bukan berarti turunnya di Madinah. Lalu yang kedua, itu ada tempat turun atau makan an-nuzul. Jadi Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekah dan di sekitarnya, seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan di sekitarnya, seperti Quran surat Hud, Quba, dan Su'la atau Sul'ah. Yang ketiga, objek pembicaraan atau mukhotob. Ya, jadi Makkiyah itu adalah ayat-ayat yang menjadi kitab, ya, khitab atau khotob bagi orang-orang Mekah. Sedangkan Madaniyah tersendiri itu adalah ayat-ayat yang menjadi kitab atau khotob bagi orang-orang Madinah, ya, berdasarkan asumsi bahwasannya kebanyakan ayat Al-Quran yang menjadi kriteria Makkiyah dan ungkapan ya ayyuhalladzina yang menjadi kriteria Madaniyah. Namun tidak selamanya asumsi tersebut itu benar. Yang keempat, yaitu tema pembicaraan atau maudu. Nah, dari tema pembicaraan, mereka akan mendefinisikan kedua terminologi lebih terinci. Adapun Subhi Shahih melihat komponen-komponen serupa dalam 3 pendefinisian. Pada ketiga versi itu terkandung komponen masa, tempat, dan orang. Adapun bukti lebih lanjut dari tesis Shahih di atas bisa dilihat dalam kasus surat Al-Mumtahanah. Nah, bila dilihat dari perspektif tempat turun, surat ini termasuk Madaniyah karena diturunkan sesudah peristiwa hijrah. Akan tetapi, dalam perspektif objek pembicaraan, surat itu termasuk surat Makkiyah karena menjadi khitab bagi orang-orang Mekah. Seperti itu. Nah, lanjut. Kita memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu cara mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu pendekatan transmisi atau periwayatan. Nah, para sarjana muslim itu merujuk kepada riwayat-riwayat valid yang berasal dari para sahabat atau para tabi'in yang berjumpa dan mendengar langsung dari para sahabat. Adapun yang kedua yaitu pendekatan analogi atau kias. Ya, ketika melakukan kategorisasi Makkiyah dan Madaniyah,
para penganut tersebut mendekatkan analogi bertolak dari ciri spesifik dari kedua klasifikasi tersebut. Maka secara geografis diturunkan di dua tempat, yaitu Mekah atau sekiranya Madinah ya atau sekitarnya. Nah, mungkin sekian ya presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just